Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quraisya Al-Humaira, NPM 201111029 dari Program Studi Manajemen Kelas A1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas soal transaksi perusahaan dagang yang dibuat oleh saya sendiri untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 akuntansi 1. Di sini saya akan membahas soal transaksi perusahaan dagang dalam bentuk jurnal umum, jurnal khusus, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal pemilik, dan laporan posisi keuangan. Kemudian membuat jurnal penutup hingga neraca saldo penutupan. Oke, langsung saja. Di sini saya membuat transaksi toko senyum manis pada bulan Maret 2020. Oke, lanjut kita membuat jurnal umum. Di jurnal umum ini kita menganalisa dari transaksi-transaksi yang ada pada toko senyum manis pada bulan Maret 2020. Pada tanggal 1, Ibu Yuni menyetorkan modal pada toko senyum manis sebesar 40 juta. Maka kita tulis kas pada modal, kas masuk di debit senilai 40 juta dan modal masuk di kredit senilai 40 juta. Kemudian untuk tanggal 5, menjual barang dagang senilai 1.500.000 secara tunai. Maka kita tulis kas masuk di debit senilai 1.500.000 dan penjualan masuk di kredit senilai 1.500.000. Tanggal 8, menjual barang dagang senilai 2.750.000 secara kredit kepada toko makmur dengan termin 3/10/N/30. Maka kita tulis piutang dagang masuk di debit senilai 2.750.000 dan penjualan masuk di kredit senilai 2.750.000. Kemudian pada tanggal 14, toko makmur mengembalikan barang dagang senilai 150.000 karena rusak. Maka kita tulis retur penjualan masuk di debit senilai 150.000, kemudian piutang dagang masuk di kredit senilai 150.000. Pada tanggal 17, toko makmur melunasi tagihan pada toko senyum manis untuk tanggal 8 dan sudah dikurangi dengan retur. Maka kita tulis kas masuk di debit senilai 2.522.000 dan potongan penjualan masuk di debit senilai 78.000 dan piutang dagang senilai 2.600.000 karena sudah dikurangi dengan retur pada tanggal 14 yaitu 150.000. Maka sisa piutang dagangnya adalah 2.600.000. Kemudian pada tanggal 23, toko senyum manis membeli barang dagang senilai 3 juta secara kredit dengan termin 10/5/N/30 pada toko Arum Grosir. Maka kita tulis pembelian masuk di debit senilai 3 juta dan utang dagang senilai 3 juta masuk di kredit. Kemudian pada tanggal 26, toko senyum manis membeli alat tulis kantor senilai 1 juta secara tunai. Maka kita tulis perlengkapan kantor masuk di debit senilai 1 juta dan kasnya masuk di kredit senilai 1 juta. Tanggal 27, toko senyum manis melunasi utang kepada toko Arum Grosir pada tanggal 23. Maka kita tulis utang dagang masuk di debit senilai 3 juta dan potongan pembelian sebesar 300.000 masuk di kredit dan kasnya 2.700.000 masuk di kredit. Karena 2.700.000 ini adalah hasil dari 3 juta dikurangi 300.000. Kemudian pada tanggal 28, toko senyum manis membeli barang dagang senilai 2.500.000 secara kredit dengan termin 5/5/N/30 pada toko Arum Grosir. Maka kita tulis pembelian masuk di debit senilai 2.500.000 dan utang dagang masuk di kredit senilai 2.500.000. Kemudian pada tanggal 30, toko senyum manis mengembalikan barang dagang kepada toko Arum Grosir senilai 350.000 karena rusak. Maka kita tulis utang dagang masuk di debit senilai 350.000 dan retur pembelian masuk di kredit senilai 350.000. Dan antara debit dan kredit hasilnya sama, 56.850.000. Setelah membuat jurnal umum atau menganalisa transaksi, kita masuk pada jurnal khusus, di mana jurnal khusus ini merupakan jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya.
Antara lain ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan yang terakhir ada jurnal umum. Yang pertama di sini ada jurnal penjualan. Di jurnal penjualan ini transaksi yang dicatat hanya penjualan barang dagang secara kredit saja. Maka dari transaksi toko senyum manis yang termasuk jurnal penjualan hanya tanggal 8, yaitu menjual barang dagang senilai 2.750.000 secara kredit kepada toko makmur dengan termin 3/10 N/30. Maka kita masukkan pada jurnal penjualan, kita masukkan tanggal 8, sub akunnya di debit, kita masukkan toko makmur. Karena kita menjual barang dagang kepada toko makmur, maka kita tulis nama tokonya. Kemudian terminnya 3/10 N/30, dan kita masukkan nominalnya di kolom debit piutang kredit penjualan senilai 2.750.000. Dan totalnya untuk per 31 Maret 2020 ini adalah 2.750.000, karena di jurnal penjualan ini transaksi penjualan secara kredit hanya tanggal 8 saja. Kemudian pada jurnal penerimaan kas, transaksi yang dicatat adalah penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan, seperti modal awal, terus penjualan tunai, dan pelunasan piutang dari toko lain. Maka di jurnal penerimaan kas toko senyum manis per 31 Maret 2020 adalah tanggal 1, Ibu Yuni menyetorkan modal pada toko senyum manis sebesar 40 juta. Maka kita masukkan tanggal 1, nama akun atau keterangan investasi awal atau modal awal, kita masukkan di kas debit senilai 40 juta, dan kita masukkan di kolom lain-lain kredit 40 juta karena ini modal. Kemudian pada tanggal 5, menjual barang dagang senilai 1.500.000 secara tunai, maka kita tulis nama akunnya penjualan tunai, kasnya masuk di debit senilai 1.500.000, dan penjualannya masuk di penjualannya 1.500.000. Kemudian pada tanggal 17, toko makmur melunasi tagihan pada toko senyum manis untuk tanggal 8 dan sudah dikurangi dengan retur. Maka kita tulis nama akun toko makmur, kasnya 2.552.000, potongan penjualannya 78.000, dan piutangnya 2.600.000. Maka jika kita totalkan per kolom ini, kas senilai 44.022.000, potongan penjualan 78.000, piutang 2.600.000, penjualan 1.500.000, dan lain-lain 40 juta. Kita masuk pada jurnal pembelian, di mana jurnal pembelian ini transaksi yang dicatat adalah pembelian barang dagang secara kredit. Pada toko senyum manis yang termasuk jurnal pembelian hanya pada tanggal 23 dan 28, yaitu tanggal 23 toko senyum manis membeli barang dagang senilai 3 juta secara kredit dengan termin 10/5 N/30 pada toko Arum Grosir. Maka kita tulis akun yang dikredit toko Arum Grosir karena kita membeli pada toko Arum Grosir. Terminnya 10/5 N/30, pembelian 3 juta dan utang dagang 3 juta. Kemudian pada tanggal 28, toko senyum manis membeli barang dagang senilai 2.500.000 secara kredit dengan termin 5/5 N/30 pada toko Arum Grosir. Maka kita masukkan pada jurnal pembelian tanggal 28 dengan toko yang sama, toko Arum Grosir, terminnya 5/5 N/30, pembelian 2.500.000 dan utang dagangnya 2.500.000. Maka kita totalkan untuk per 31 Maret 2020, pembeliannya sebesar 5.500.000 dan utang dagangnya 5.500.000. Setelah itu masuk pada jurnal pengeluaran kas, di mana jurnal pengeluaran kas
transaksi yang dicatat adalah pembayaran kas untuk segala pengeluaran, misalnya membeli barang secara tunai atau melunasi utang, seperti itu. Pada toko Senyum Manis yang termasuk pada jurnal pengeluaran kas, yaitu tanggal 26, toko Senyum Manis membeli alat tulis kantor senilai 1 juta secara tunai. Maka kita masukkan pada jurnal pengeluaran kas tanggal 26, akun yang didebit adalah perlengkapan kantor. Kita masukkan pada akun lain karena dia bukan termasuk pembelian, dia termasuk di akun lain karena perlengkapan kantor senilai 1 juta, kemudian kasnya 1 juta. Pada tanggal 27, akun yang didebit toko Arum Grosir karena kita melunasi utang kepada toko Arum Grosir, dan utang dagangnya 3 juta. Potongan pembeliannya karena dia dapat potongan pembeliannya adalah 300.000, maka kasnya membayar utang sebesar 2.700.000. 3 juta dikurangi 300.000 hasilnya 2.700.000. Maka kita totalkan untuk per 31 Maret 2020, akun lain sebesar 1 juta, pembelian tidak ada karena tidak ada pembelian barang dagang secara tunai. Kemudian utang dagang 3 juta, potongan pembelian 300.000 dan kasnya 3.700.000. Setelah itu jurnal umum pada toko Senyum Manis per 31 Maret 2020 yang termasuk pada jurnal umum toko Senyum Manis, yaitu tanggal 14, toko Makmur mengembalikan barang dagang senilai 150.000 karena rusak. Maka kita tulis nama akunnya retur penjualan senilai 150.000 masuk di debit, dan piutang toko Makmur senilai 150.000 pada kredit. Kemudian untuk tanggal 30, toko Senyum Manis mengembalikan barang dagang kepada toko Arum Grosir senilai 350.000 karena rusak. Maka kita tulis karena dia retur pembelian, maka utangnya masuk di debit senilai 350.000 dan retur pembeliannya masuk di kredit senilai 350.000. Dan di jurnal umum ini hanya untuk pencatatan retur penjualan atau retur pembelian. Ditotalkan debit 500.000 dan kredit 500.000 untuk per 31 Maret 2020. Setelah kita membuat jurnal khusus, kita masuk ke buku besar, di mana di buku besar ini kita posting setiap akun-akun yang kita sudah hitung pada jurnal khusus sebelumnya. Seperti pada akun kas. Pada akun kas, di dalam jurnal khusus hanya terdapat pada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Maka kita lihat di jurnal penerimaan kasnya, total kas dari jurnal penerimaan kas adalah senilai 44.022.000 masuk di debit karena penerimaan kas. Maka kita masukkan keterangan JKM atau jurnal kas masuk di debit senilai 44.022.000. Kemudian selain kas masuk ada juga di kas keluar, yaitu di kas keluar senilai totalnya adalah 3.700.000. Maka kita masukkan di kredit senilai 3.700.000. Karena akun kas saldo normalnya di debit, maka kita masukkan di debit 44.022.000 dan kita kurangi kreditnya 3.700.000. Maka untuk saldo akun kas adalah 40.322.000. Begitupun dengan akun piutang dagang, perlengkapan kantor, utang dagang, modal, kemudian penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, pembelian, potongan pembelian, retur pembelian. Semua sama dari jurnal khusus yang sebelumnya kita buat. Kemudian setelah kita membuat buku besar, kita masuk pada neraca saldo, di mana neraca saldo ini adalah saldo akhir dari setiap akun.
Seperti akun kas saldonya adalah 40.322.000, piutang dagang habis, kemudian perlengkapan kantor 1 juta, utang dagangnya 2.150.000, kemudian modalnya 40 juta. Begitupun dengan akun-akun yang lainnya, kita masukkan di neraca saldo seperti ini. Perhatikan debit dan kreditnya, sehingga hasilnya antara debit dan kredit sama, 47.050.000, dan di kredit juga 47.050.000. Kemudian kita masuk pada penyesuaian. Di sini saya sudah membuat transaksi penyesuaian pada toko Senyum Manis, yaitu yang pertama, karyawan toko Senyum Manis bekerja selama 2 minggu terakhir di bulan Maret 2020 dan menerima gajinya di awal April 2020 senilai 2.800.000. Maka kita masukkan pada jurnal penyesuaian. Beban gaji masuk di debit senilai 2.800.000, kemudian utang gaji masuk di kredit senilai 2.800.000. Kemudian untuk yang kedua, toko Mentari memesan barang dagang senilai 2 juta secara kredit kepada toko Senyum Manis dengan termin 3/10 N/30 FOB shipping point. Barang dikirim pada tanggal 31 Maret, sedangkan invoice dikirim tanggal 2 April 2020. Maka kita tulis piutang senilai 2 juta masuk di debit, penjualan masuk di kredit senilai 2 juta. Kemudian yang transaksi ketiga, Ibu Yuni mengambil uang senilai 3.500.000 untuk keperluan pribadi. Maka kita masukkan prive Ibu Yuni 3.500.000 masuk di debit, kemudian kas masuk di kredit senilai 3.500.000. Yang transaksi keempat, melunasi utang tanggal 28 pada toko Harum Grosir dan sudah dikurangi dengan retur. Maka kita masukkan utang dagangnya 2.150.000, kemudian potongan pembeliannya karena melunasi utang sebelum kesepakatan pembayaran, maka di kredit potongan pembeliannya adalah 107.500 rupiah. Kemudian kasnya masuk di kredit senilai 2.042.500. Utang dagang dikurangi dengan potongan, maka yang harus dibayarkan adalah 2.042.500 rupiah. Kemudian yang terakhir, pada akhir periode akuntansi perusahaan atau toko melakukan cek fisik persediaan. Saldo akhir persediaan barang dagang adalah 5.500.000. Maka kita masukkan persediaan barang dagang senilai 5.500.000 masuk di debit, kemudian ikhtisar laba ruginya masuk di kredit senilai 5.500.000. Sehingga debit dan kredit hasilnya sama, yaitu 15.950.000. Kemudian setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita masuk pada neraca lajur. Di neraca lajur ini ada neraca saldo, penyesuaian, setelah penyesuaian, kemudian laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kemudian kita masukkan pada kolom neraca saldo yang sebelumnya kita sudah hitung. Kita masukkan neraca saldo ini ke dalam kolom neraca lajur, bagian neraca saldonya. Kita masukkan seperti ini. Kemudian untuk di penyesuaiannya kita sesuaikan dengan jurnal penyesuaian yang kita sudah hitung. Seperti ini. Maka sehingga kita totalkan hasilnya balance juga 15.950.000. Kemudian setelah kolom penyesuaiannya, kita masuk pada kolom setelah penyesuaian. Di kolom penyesuaian ini kita hitung setiap akunnya. Maka pada akun kas, saldo neraca saldo pertamanya adalah 40.322.000. Kemudian untuk penyesuaiannya 5.542.500. Maka kita kurangi karena neraca saldo pertama masuk di debit dan penyesuaiannya di kredit. Maka debit dikurangi dengan kredit, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk piutang dagang, karena neraca saldonya habis,
kemudian penyesuaiannya bertambah masuk di debit 2 juta, maka untuk kolom setelah penyesuaiannya kita masukkan 2 juta di kolom debit karena piutang dagang. Kemudian untuk perlengkapan kantor 1 juta, tidak ada penyesuaiannya, kita masukkan utang dagangnya. Utang dagang di neraca saldo masuk pada kredit, kemudian di penyesuaiannya masuk di debit. Maka kita kurangi kredit dengan debit, hasilnya habis, maka kita taruh saldo untuk utang dagangnya di kredit habis karena 2.150.000 dikurangi dengan 2.150.000 habis. Kemudian untuk modal pemilik kita masukkan karena tidak ada penyesuaiannya. Untuk penjualan di neraca saldo masuk di kredit, kemudian di penyesuaian masuk di kredit, maka kita tambahkan kredit tambah kredit, maka totalnya masuk di kredit juga. Kemudian untuk potongan penjualannya kita tinggal masukkan karena tidak ada penyesuaiannya. Begitupun dengan retur penjualan pembelian kita masukkan. Untuk potongan pembelian 300.000, kemudian di penyesuaiannya 107.500, maka kredit tambah kredit hasilnya seperti ini, masukkan di kolom kredit. Kemudian untuk retur pembelian tinggal masukkan saja karena tidak ada penyesuaiannya. Beban gajinya, utang gaji, Praif, Ibu Yuni, persediaan barang dagang, ikhtisar laba rugi, tinggal dikasih masuk saja seperti ini. Sehingga jika kita totalkan antara sisi debit dan sisi kredit di kolom setelah penyesuaian ini, hasilnya balance, yaitu 55.307.500. Setelah itu pada laporan laba rugi, pada kolom laba rugi ini kita masukkan akun-akun yang termasuk dengan laba rugi, yaitu penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, pembelian, potongan pembelian, kemudian retur pembelian, beban gaji, dan persediaan barang dagang. Kemudian kita totalkan antara debit dan kredit. Di sisi debit 8.528.000, kemudian di kredit 12.507.500. Hasilnya belum balance karena kita belum mencari laba bersihnya. Maka untuk mencari laba bersihnya, kita kurangi dari sisi kredit, kurangi dengan sisi debit. 12.507.500 dikurangi dengan 8.528.000, maka laba bersihnya adalah 3.979.500. Sehingga untuk totalnya balance 12.507.500. Di sisi debit ini dapat dari 8.528.000 ditambah dengan laba bersihnya, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian untuk di kolom laporan posisi keuangan, kita masukkan nominal akun yang tidak termasuk laporan laba rugi seperti kas, piutang dagang, perlengkapan kantor, utang dagang, modal pemilik, kemudian ada utang gaji, Praif Ibu Yuni, dan persediaan barang dagang. Dan yang terakhir ada kita masukkan laba bersihnya di sisi kredit, sehingga jika kita totalkan antara debit dan kredit hasilnya balance, yaitu 46.779.500. Setelah kita membuat neraca lajur, kita masuk pada laporan laba rugi, yaitu kita masukkan penjualannya senilai 6.250.000, maka kita masukkan di sini. Kemudian potongan penjualannya dari neraca lajur bagian laba rugi yaitu 78.000, kemudian retur penjualannya 150.000, maka penjualan bersihnya adalah 6.022.000, dapat dari 6.250.000 dikurangi dengan 78.000 lalu dikurangi dengan 150.000, maka untuk penjualan bersihnya seperti ini. Kemudian untuk persediaan awalnya tidak ada, pembeliannya sebesar 5.500.000, kemudian potongan pembeliannya 407.500, retur pembelian
350.000, maka pembelian bersihnya adalah 4.742.500.000. Hasil dari pembelian dikurangi dengan potongan pembelian, lalu dikurangi lagi dengan retur pembelian. Maka untuk harga barang tersedia untuk dijual adalah 4.742.500. Kemudian untuk persediaan akhirnya adalah 5.500.000. Kita masukkan 5.500.000, maka untuk beban pokok penjualannya adalah senilai minus 757.500. Hasil dari 4.742.500.000 dikurangi dengan 5.500.000, maka hasilnya minus 757.500. Maka untuk laba brutonya adalah 6.779.500. Hasil dari 6.022.000 dikurangi dengan minus 757.500 rupiah. Kemudian untuk beban operasi, di sini ada beban gaji yaitu 2.800.000, maka total beban operasinya adalah 2.800.000 karena bebannya hanya beban gaji. Kemudian untuk laba bersihnya adalah 3.979.500. Hasil dari laba bruto dikurangi dengan jumlah beban operasi. Kemudian untuk laporan perubahan modal pemilik, untuk modal awalnya Ibu Yuni senilai 40 juta, laba bersihnya senilai 3.979.500. Maka kita tambahkan 40 juta ditambah dengan laba bersih senilai 40, maka hasilnya adalah 43.979.500. Kemudian untuk price Ibu Yuni 3.500.000. Maka untuk modal Ibu Yuni per 31 Maret 2020 adalah senilai 40.479.500. Hasil dari 43.979.500 dikurangi dengan 3.500.000. Kemudian untuk laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan ini kita masukkan akun aset dan akun liabilitas dan modal pemilik. Pada akun kas senilai 34.779.500, piutang dagangnya 2 juta, perlengkapan kantor 1 juta, persediaan barang dagang 5.500.000. Maka untuk total aset lancarnya adalah 43.279.500. Karena di transaksi ini tidak ada aset tetap, maka kita kosongkan saja sehingga totalnya adalah seperti ini. Kemudian untuk liabilitas lancar ada utang gaji senilai 2.800.000. Total liabilitas lancarnya adalah 2.800.000. Liabilitas jangka panjangnya kosong karena tidak ada. Kemudian untuk modal pemilik, modal Ibu Yuni 40.479.500. Kita ambil dari modal dari laporan perubahan modal pemilik, bukan di modal awalnya. Sehingga untuk total liabilitas dan modal pemiliknya 43.279.500 rupiah. Hasilnya balance antara total aset dan total liabilitas dan modal pemilik. Kita masuk pada jurnal penutup, di mana di jurnal penutup ini adalah untuk menutup akun pendapatan dan lawan pendapatan, menutup akun pembelian dan lawan pembelian, kemudian menutup akun beban, menutup akun ikhtisar laba rugi, dan menutup akun price. Yaitu untuk menutup akun pendapatan dan lawan pendapatan, kita masukkan penjualan senilai 6.250.000. Kemudian untuk potongan penjualannya masuk di kredit senilai 78.000, retur penjualannya 150.000. Maka ikhtisar laba ruginya adalah 6.022.000. Kemudian untuk menutup akun pembelian dan lawan pembelian, pembeliannya adalah senilai 5.500.000. Kemudian untuk retur pembeliannya adalah 350.000, potongan pembelian 407.500.
dan ikhtisar laba ruginya 4.742.500 hasil dari pembelian ditambah retur pembelian dan ditambah dengan potongan pembelian. Kemudian untuk menutup akun beban, maka beban gajinya 2.800.000 dan ikhtisar laba ruginya 2.800.000. Untuk menutup akun ikhtisar laba rugi, maka modal Ibu Yuninya 3.979.500 dan ikhtisar laba ruginya 3.979.500. Kemudian yang untuk menutup akun Prive, modal Ibu Yuni 3.500.000 dan Prive-nya 3.500.000. Karena kita menutup akun Prive, maka kita sesuaikan dengan nominal Prive-nya sehingga totalnya balance. Kemudian yang terakhir kita membuat neraca saldo penutupan per 31 Maret 2020. Kita masukkan akun-akun sebelumnya, tetapi sudah ditutup. Selain dengan akun-akun yang sudah ditutup seperti akun pendapatan atau penjualannya tidak perlu kita masukkan lagi karena sudah ditutup. Kemudian pembelian juga tidak perlu dimasukkan ke neraca saldo penutupan karena sudah ditutup. Akun beban juga, kemudian ikhtisar laba ruginya tidak perlu dimasukkan, Prive-nya juga tidak dimasukkan, sehingga kita masukkan kasnya yaitu 34.779.500, piutang dagang 2 juta, perlengkapan kantor 1 juta, persediaan barang dagang 5.500.000, utang dagangnya habis. Kemudian untuk utang gajinya 2.800.000 dan modal Ibu Yuni adalah 40.479.500. Modalnya kita pakai di laporan posisi keuangan atau dari laporan perubahan modal pemilik, bukan dari modal awalnya. Sehingga kita totalkan antara debit dan kredit, hasilnya balance yaitu 43.279.500. Sekian pembahasan dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.